Kalau kalian bingung bagaimana caranya men-set goal, gue coba bantu ya guys ya. Tapi gue maunya yang sederhana, yang ringan-ringan aja, yang bisa kita praktekkan langsung. Setidaknya membantu kita dalam mencapai goal kita. Aku rangkumkan dengan 3 pertanyaan yang kalian harus jawab. Pertanyaan pertama adalah, kalian tuh mau jadi apa? Sering banget kan orang tua kita tuh kalau ngobrol, anak lu udah jadi apa? Kita berharap anak kita tuh jadi orang. Jadi siapa? Dan inilah konsep yang namanya identitas. Kalau kita sudah men-set identitas kita itu mau jadi siapa, maka langkah-langkah selanjutnya itu akan jauh lebih clear, lebih mudah guys. Contohnya, aku mau jadi dokter. Dokter apa? Spesialis hewan, dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata, dokter apa? Aku mau jadi pengusaha. Pengusaha apa? Batu bara, pengusaha fashion, pengusaha bahan bangunan. Kalau kita sudah set spesifik, kita mau jadi siapa, maka nanti langkah-langkahnya akan lebih mudah. Jadi jawab pertanyaan itu, lu mau jadi siapa? Ya tentu nanti seiring berjalannya waktu bisa aja kita berpindah profesi atau apa. Tapi saat ini, yang kalian yakini, tulis dulu aja, mau jadi siapa. Dan identitas ini tidak hanya melekat dalam pekerjaan atau profesional. Bisa aja sesederhana kita mau jadi orang tua yang baik, kita mau jadi ayah yang baik, ibu yang baik, mau jadi suami yang baik, kita mau jadi pasangan yang terbaik buat pasangan kita. Jadi peran yang kita sudah putuskan kita mau jadi siapa, itu kita bisa jadikan goal kita, menjadikan identitas kita. Dan itu adalah menjadi kompas atau arah kita menuju ke sana, menjadi idealnya diri kita. Yang kedua, kenapa kamu harus mencapai goal kamu tersebut? Kenapa kita harus bahas soal kenapanya ini? Karena kenapanya ini adalah bensinnya. Kalau kenapanya nggak kuat, maka kita di tengah jalan itu bisa nyerah dengan mudah guys. Karena pasti dalam perjalanannya itu ya nggak gampang lah, nggak ada yang gampang. Perjalanannya itu sudah pasti sulit. Makanya kita perlu tahu kenapanya kita harus mencapai goal tersebut. Kenapanya biasanya itu ada 2, mau pain atau mau gain. Motivasi orang tuh cuma 2, pain atau gain. Dan banyak orang termasuk saya itu tergerak karena lebih banyak tuh cenderung karena pain. Misalnya ada orang karena dulu pernah mengalami sakit yang parah dan sampai masuk opname. Dia tahu rasa sakitnya saat dia opname dulu. Dan karena itu menjadi trigger dia untuk menjadi hidup sehat. Dan dia mulai rajin berolahraga untuk mencapai goal kesehatan yang dia miliki. Contoh lainnya, karena dia dulu tahu dia pernah berantem hebat sama suami atau istrinya. Karena itu, dia nggak mau lagi ngerasain rasa sakit itu. Dan dia belajar untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih bisa mencintai pasangannya. Ada juga karena aku nggak mau anak-anakku tuh hidup melarat, susah. Maka aku akan berjuang habis-habisan untuk memberikan masa depan yang baik untuk anakku, untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anakku. Itu motivasinya pain, karena dia gak mau merasakan rasa sakit itu. Jadi dia tergerak untuk maju mencapai goal mereka. Dan sekarang kamu juga coba cek, kalau kamu termotivasi dengan gain, kamu bisa memikirkan segala hal-hal yang kamu inginkan. Mau traveling, mau beli ini, mau beli itu, barang-barang yang kalian inginkan. Itu juga bisa menjadi motivasi. Tapi intinya kalian harus punya alasan yang kuat. Karena if your why is strong enough, then your how is become easier. Kenapa? Karena kalau kita sudah why-nya kuat, maka kita lebih punya nafas yang panjang guys. Kita lebih bisa tahan lama, punya endurance untuk bisa menghadapi semua obstacle-obstacle yang ada di dalam kehidupan, dalam kita berusaha untuk mencapai goal kita. Dan kalau alasan kita nggak kuat, kita udah pasti nyerah. Kita akan stop, lupakan mimpi-mimpi itu. Barulah kalian jawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita mencapai goal tersebut? Dan disinilah kita berbicara soal strategi atau cara secara spesifik untuk kita mencapai goal tersebut.
kita harus breakdown ke langkah-langkah kecil aja. Nggak usah langkah-langkah besar guys, langkah-langkah kecil aja. Contohnya kita mau sehat, kita mau berat badan sekian kilo gitu ya. Ya udah di breakdown aja aktivitasnya, yaitu kita melakukan olahraga setiap hari 30 menit. Titik. Atau kita makan sehat setidaknya 6 kali dalam seminggu. Atau kita belajar untuk mengelola emosi dengan cara meditasi setiap hari. Titik. Itulah langkah-langkah kita mencapai goal kita secara spesifik dan juga tidak besar, langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan setiap hari sehingga itu menjadi suatu kebiasaan atau habit untuk kita bisa mencapai goal kita. Sama halnya juga dengan bisnis, kita bisa membreakdown ke langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan setiap harinya. Contohnya, setiap harinya aku melakukan aktivitas sales atau marketing. Aktivitas sales seperti apa? Contohnya menelpon klien, setidaknya 3 klien dalam sehari. Itu bisa dilakukan dan sangat spesifik. Contohnya aktivitas marketing, aku ingin melakukan promosi berupa pembuatan konten yang organik setiap harinya. Nah, disinilah kita harus melist dan membreakdown aktivitas-aktivitas apa sih yang mendukung kita mencapai goal kita. Di sini kita berpikir, kalau kita sudah fokus dan tahu aktivitas apa yang kita harus lakukan untuk mencapai goal kita, maka itu akan jadi lebih mudah guys untuk mencapai goal kita. Selanjutnya kita sudah nggak perlu fokus lagi ke goal kita yang besar itu kita mau jadi siapa. Karena dengan aktivitas dan komitmen yang kita lakukan di dalam bagaimana kita mencapai ke sana, orang-orang juga pada notice kok bahwa kamu akan menjadi orang seperti itu. Kamu akan menuju menjadi orang seperti itu. Dan lambat laun orang juga akan mengenali kamu dengan identitas kamu tersebut. Karena apa yang kamu lakukan setiap harinya ya sudah menunjukkan identitas itu. Dan kemudian forget about the goals, focus on the system, focus on the activity. Pada akhirnya ya guys ya, goal kita setiap hari itu apa? Goal kita setiap hari adalah untuk berkomitmen menyelesaikan semua aktivitas-aktivitas yang menuju kita ke goal kita tersebut. That's it. Kalau kita bisa melakukan itu dengan konsisten, tekun, pasti akan ada hasilnya. Dan kita pasti akan menuju ke goal kita. Dan pasti ini tidak mudah. Makanya itu, kita perlu alasan yang kuat untuk kita bisa bertahan dan kita bisa berjuang. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi, konsepnya hanya cukup dengan menjawab 3 pertanyaan itu tadi. Kamu mau jadi siapa? Kenapa kamu harus mencapainya? Dan bagaimana caranya kamu bisa mencapainya? Dan kemudian semuanya itu kalian pakai 3 unsur ini, yaitu adalah buat secara spesifik, kedua itu semua bisa diukur, ketiga itu harus ada deadline-nya. That's it. Semua elemen-elemen ini kamu masukin ke dalam penulisannya. Semakin spesifik semakin bagus, bisa diukur dan juga kasih deadline. Karena manusia tuh malas gitu. Jadi kita harus kasih deadline supaya pantat kita ini ditendang untuk kita bisa mencapai goal kita secara cepat. Prinsipnya always be the best, do the best, and let God do the rest. Semoga ini bisa bermanfaat. Happy New Year. Be grateful and take action.